Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la khawla wa la quwwata illa billah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadhal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Sadaqallahul azim wa balagha Rasulullahil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang ibadah Jumat yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya 3 nikmat besar hari ini kita rasakan. Nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat istiqamah, iman dan Islam senantiasa ada pada diri kita. Hari ini kita hidup, yang mana dengan nikmat hidup itu kita gunakan agar kita menjadi hamba yang berguna bagi diri kita, terutama bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hari ini beri juga nikmat besar kedua, yaitu nikmat kesehatan, yang mana dengan nikmat itu timbul kekuatan dalam diri kita ini, sehingga kita mampu melaksanakan tugas sebagai laki-laki, kita sebagai suami mencarikan nafkah untuk anak istri, kita gunakan untuk bekerja dan lain sebagainya. Nikmat besar dalam hati kita. Nikmat ketiga, nikmat istiqamah, iman dan Islam, yang mana iman kita mudah-mudahan sampai nanti malaikat Israel mencabut nyawa kita, dalam hati kita tetap tertanam la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan sampai nanti ketika malaikat Israel mulai perlahan mencabut nyawa kita, lisan kita ringan, lisan kita mudah untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dalam hadis qudsi dikatakan la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah kata Allah adalah benteng pertahananku. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucap la ilaha illallah, dakhala hisni, dia masuk dalam benteng pertahananku kata Allah. Wa man dakhala hisni amina min azabi, siapa yang masuk dalam benteng pertahananku kata Allah, dia aman daripada azab dan siksaku. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diamankan Allah, yang diselamatkan Allah daripada azab dan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan hati kita tenang, lisan kita ringan untuk mengucapkan salawat dan salam untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kita ringan, kita mudah untuk menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda bukti dari pengakuan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah berkata, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Setelah itu ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman kepada aku, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi. Salawat kalian kepadanya, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapkan salam padanya wa taslima. 9 kali kurang lebih sehari semalam kita ucapkan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Mudah-mudahan salawat dan salam kita senantiasa dijadikan Allah sebagai asbab nanti kita dipimpin baginda Rasul masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang ibadat Jumat
yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat masuk 19 Syawal, lebih kurang hampir 3 minggu Ramadan meninggalkan kita. Mungkin ada terbekas dalam hati kita, masih teringat dalam diri kita, dulu waktu Ramadan, dulu saat puasa saya pernah bersedekah ini dan itu lain sebagainya. Tapi hari ini harus kita sadar, amal yang kita buat selama ini belum tentu menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang 19 hari Ramadan berlalu, sudah 19 hari, 19 Syawal. Kita ada di bulan Syawal. Ketika sampai 1 Syawal kita saling memaafkan, saling meminta ridho, saling ridho meridhoi. Kenapa? Kita diperintahkan ketika kita di bulan Ramadan banyak bersedekah, tapi ada yang lebih besar lagi, qaulun ma'rufun, kata-kata yang lembut, wa maghfiratun, pemberian maaf, khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada banyak bersedekah. Apa? Ketika datang bulan Syawal, kita saling ridho meridhoi, kita saling kunjung mengunjungi, saling sambung tali silaturahmi antar sesama kita, lebih-lebih sesama kita umat Islam, umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ketika sebelum meninggal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah akan berpindah berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum malaikat Israel melaksanakan tugasnya untuk menjemput ruh baginda Rasul, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kekuatan untuk baginda Rasul. Ketika Rasulullah sedang sakit, diberikan kekuatan sehingga beliau sanggup berdiri di atas mimbar, berkata kepada para sahabatnya, man kuntu jalattu lahu dhahran, siapa yang dulu pernah ku cambuk waktu aku akan mencabuk kuda dan unta, lalu ujung cambuk itu terkena pundaknya, hadza dhahri, kata Rasulullah, ini pundakku, falyastakid minhu, silahkan balas. Semua sahabat terdiam, semua sahabat menunduk, tidak ada satupun yang dapat memandang wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man kuntu satamtu lahu irdan, siapa yang dulu pernah ku caci maki, siapa yang dulu pernah ku sumpah serapah, siapa yang dulu pernah ku hina kehormatannya, kasar kata-kataku, dan hari ini tersinggung perasaannya, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, falyastakid minhu, silahkan balas. Menggenang air mata sahabat. Kenapa? Mereka tahu ini adalah ucapan orang yang akan meninggalkan dunia. Nabi meminta maaf walaupun dijamin masuk surga, tapi Nabi meminta maaf kepada para sahabatnya. Man kana lahu dain, siapa yang dulu pernah kupinjam hartanya, dinar emasnya, dirham peraknya, ini Muhammad tuntut balas. Tegak seorang sahabat berkata, innalaka alayya thalatha darahim, engkau pernah meminjam 3 dirham kepadaku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada Fadl bin Abbas, saudara kandung Abdullah bin Abbas, idfa ya Fadl, bayarkan hutangku wahai Fadl, bayarkan hutangku wahai Fadl. Walaupun dijamin masuk surga, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau berjumpa dengan Allah dengan membawa hutang kepada manusia. Begitulah yang diajarkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak ada yang lebih mulia daripada baginda Rasul. Tidak ada yang paling dipuji daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah memanggil baginda Rasul dengan nama ya Muhammad. Allah memanggil ya Adam. Allah memanggil ya Yahya. Allah memanggil ya Isa. Allah memanggil ya Musa. Tapi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah memanggil dengan lemah lembut, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Begitu mulianya dia, mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah katakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Begitu mulianya engkau, maka tidak akan pernah kuberi, berhenti akan kuberi semua sampai engkau merasa puas. Apa yang Nabi minta senantiasa Allah akan kabulkan sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa puas. Lalu apa yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puas? Permintaan apa yang membuat Nabi Muhammad puas? Ketika detik-detik meninggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum malaikat Israel melaksanakan tugasnya, sebelum ruhnya dicabut, Rasulullah meminta kepada Allah untuk jaminan umatnya. Apa yang membuat Nabi Muhammad puas? Innal jannah muharramatun 'alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh.
Sesungguhnya surga telah kuharamkan dimasuki oleh siapapun, oleh umat manapun sebelum surga itu dimasuki oleh umatnya, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di situ. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu siapa kita? Siapa kita yang hari ini tidak mau minta maaf? Apa yang kita sombongkan? Apa yang kita anggarkan? Sedangkan nyawa kita dari Allah, udara kita dari Allah, paru-paru kita dari Allah. Sedetik saja Allah tahan, kita sudah lama mati. Lalu yang kita sombongkan tidak mau minta maaf kepada saudara itu apa? Bukankah kita mengaku asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Kita tidak ada hubungan darah, tapi kita diikat dalam satu tali persaudaraan. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hadirin sidang ibadah Jumat yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Akhir daripada khutbah ini, ada 3 dosa menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Dosa ada 3. Yang pertama, yang hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Apa? Apabila kita tidak berpuasa, kita berdosa hanya kepada Allah. Apabila kita tidak salat, kita hanya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meninggalkan perintah Allah, kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kedua yang berhubungan dengan Allah, berhubungan juga dengan makhluk Allah, sesama kita, sesama manusia. Apa? Apabila kita menyakiti saudara kita, memukul saudara kita, menghina mereka, itu kita berdosa kepada orang tersebut. Kita juga berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila 2 orang laki-laki dan perempuan berzina, dia berdosa kepada manusia itu. Sebaliknya perempuan itu pun berdosa kepada laki-laki, dan mereka berdua pun berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 jenis dosa ini bisa kita harapkan ampunannya dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengganti amal buruknya dengan amal soleh, menghambakan dirinya menjadi hamba yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada dosa yang ketiga yang tidak berhubungan dengan Allah, hanya berhubungan dengan manusia saja, hanya berhubungan dengan saudara kita. Apa itu? Apabila kita menyakiti saudara kita, menyakiti hati mereka, kita hanya berdosa kepada orang tersebut saja. Apabila ada si fulan memfitnah saudaranya, sebelum dia mati, dia meminta maaf kepada saudara tersebut, lalu saudara yang difitnah itu tidak mau memaafkannya, maka kata Ibnu Ruslan, orang tersebut sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menzalimi saudara kita, tapi sebelum kita meminta maaf, orang yang kita zalimi sudah meninggal duluan, maka anak cucu orang tersebut tidak berhak untuk memaafkan kita. Maka kita jaga lisan kita, kita jaga perilaku kita agar senantiasa kita tidak menyakiti saudara-saudara kita. Maka hari ini mungkin sudah lewat, orang bilang sudah 19 hari bulan Syawal, tidak ada kata terlambat. Kita saling meridoi, saling minta halal, saling minta maaf, saling silaturahmi kepada saudara kita. Kita pupuk ukhuwah Islamiyah, kita pupuk persatuan kita untuk membangun kampung kita ini menjadi kampung yang berkah, kampung yang selamat, yang insya Allah warga yang ada di sini mudah-mudahan namanya tercatat sebagai warga, sebagai penghuni syurga yang nanti akan dipimpin baginda Rasul masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum.